Jadi kalau kalian jadi orang baik, melakukan segala macam kebaikan, ketika nanti kamu turun panggung, banyak orang tepuk tangan, kamu diapresiasi. Ya meskipun tetap innalillahi nangis-nangis ya kalau kamu meninggal. Bukan kok kalau tepuk tangan gitu. Itu ya gambarannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kalimat menarik di buku itu. Jadi kata dia begini, kata Cicero, seorang aktor itu tidak perlu terus berada di atas panggung di sepanjang lakon. Cukuplah bahwa dia tampil dalam babak-babak yang sesuai. Demikian pula seorang arif tak perlu terus ada di atas panggung dunia ini sampai penonton bertepuk tangan saat tamat cerita selesai. Kenapa sih orang takut mati? Karena dia takut turun dari panggung, turun dari layar dunia ini. Kan dunia ini panggung sandiwara. Kalau diibaratkan begitu, berarti kan orang mati itu orang yang turun dari panggung. Padahal problemnya sebenarnya bukan turun dari panggungnya, tapi acting kita baik enggak? Waktu kita tampil maksimal enggak? Orang tepuk tangan enggak ketika pertunjukan selesai? Kan begitu. Dan kalau itu memang panggung sandiwara, apa yo kita harus ada di atas panggung terus ya ceritanya bubar nanti. Kan ada saatnya kita naik panggung, ada saatnya kita turun panggung. Oh bahkan kadang-kadang kalau saya dulu waktu kecil itu orang menyebutnya yo lakone itu yo muncul belakangan. Justru tokoh utama itu tidak di panggung terus, dia munculnya belakangan, nanti dia yang ngatasi masalah. Lu jadilah lakon yang tidak menuntut selalu di atas panggung, tapi aktingmu luar biasa, sehingga mengundang tepuk tangan banyak orang. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau kalian jadi orang baik, melakukan segala macam kebaikan, ketika nanti kamu turun panggung, banyak orang tepuk tangan, kamu diapresiasi. Ya meskipun tetap innalillahi nangis-nangis ya kalau kamu meninggal. Bukan kok kalau tepuk tangan gitu. Itu ya gambarannya saja. Orang kehilangan kamu. Dan tidak perlu harus kamu tampil terus. Tidak masalah, pada saatnya turun ya kamu turun. Sesuai dengan casting yang diberikan oleh Tuhan padamu dalam hidup ini. Lakukan sebaik yang kalian mampu. Maka kata Cicero, waktu yang disediakan untuk hidup kita mungkin pendek, tetapi cukup panjang untuk hidup dengan jujur dan pantas. Jadi urusan kebaikan, keutamaan, ini sebenarnya tidak berhubungan dengan panjang pendeknya waktu. Sependek apapun waktu, selalu ada kemungkinan kita bisa melakukan kebaikan. Jenis apapun kebaikan itu. Meskipun sekedar senyum. Senyum itu mungkin butuh 1-2 detik. Itu pun sudah bisa membahagiakan orang. Jadi tidak harus kita tiap hari menghitungi waktu, menghitungi hari. Lakukan saja kebaikan semaksimal yang kita mampu di usia yang masih tersedia untuk kita. Itu saja sih fokusnya. Iya mungkin sesekali kita ingat mati, mungkin ada desir-desir ketakutan kecil, tapi semoga tidak membuat kita terus jadi putus asa, ketakutan, tidak melakukan apa-apa. Justru kesadaran bahwa kita besok akan mati membuat kita semangat di sisa waktu yang kita miliki untuk melakukan kebaikan. Inilah sebenarnya yang dimaksud nasihat dari kematian. Kan bulan lalu kita membahas siapa? Syekh Badi'uzzaman Said Nursi yang bilang kalau kalian cari musuh, nafsumu cukup. Nah, kalau kalian ingin nasihat, kematian sudah cukup. Jadi begitu kalian sadar tentang kematian,
Hidupmu harusnya lebih terarah, lebih baik, lebih sesuai, karena kamu tahu waktumu terbatas. Jadi mumpung masih ada waktu yang tersisa untuk melakukan kebaikan, lakukan semaksimal yang kalian mampu. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu, kesalahan-kesalahan yang lama jangan diulang. Tambahkan kebaikan-kebaikan yang baru. Itu yang membuat Cicero terus menyatakan orang harus hidup terus sejauh dia mampu memenuhi tugas dan kewajibannya tanpa menghiraukan kematian. Dengan cara ini, usia lanjut tetap semangat dan penuh keberanian ketimbang usia muda. Jadi tidak usah kemudian terlalu terbebani oleh bayangan-bayangan mengerikan kematian. Kalau orang-orang Stoik ini kan punya filosofi hidup seperti pemanah. Jadi hiduplah seperti orang yang memanah. Orang yang memanah itu kan ketika dia berikhtiar memanah, itu kan semua pikiran, fokus, daya, energi dikerahkan pada anak panah dan busurnya. Semuanya sampai ngotot-ngotot itu sampai itu kan untuk mana? Begitu merasa anak panahnya pas kan terus dilepas. Setelah dia melepaskan itu dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi mengarahkan anak panahnya. Mungkin ada angin, mungkin menyeleweng kemana gitu. Kita sudah tidak bisa ngontrol lagi. Jadi saatnya tawakal, saatnya pasrah pada Allah, saatnya berdoa ridho padanya. Jadi hidup terbaik itu seperti pemanah. Setelah semua daya dikerahkan dan anak panah dilepaskan, saatnya tawakal. Nah, kita juga harusnya begitu. Jangan sampai nanti kalian menyesal karena waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang. Sekarang kalian sedang mengalami waktu muda. Kekuatanmu sedang banyak. Lakukan yang terbaik yang kalian mampu. Jangan sampai nanti di usia tua kalian mulai coba dulu ya saya zaman ini. Itu karena kemarin kamu belum maksimal. Maksimalkan ikhtiarmu, kemudian kalau sudah tegakkan tawakalnya sambil berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik. Itu saja sudah kalian akan puas dengan hidup. Saya lanjutkan. Ini menarik kata Cicero, ada satu kalimat yang saya potong dari buku itu. Adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada akhir suatu perjalanan? Jadi kalau kalian misalnya mau jalan-jalan healing kemana lah, ke Bali misalnya, itu kan kalian menyiapkan barang bawaan untuk jalan-jalanmu. Ini masih masuk akal. Tapi begitu kamu selesai healing jalan-jalan, mau pulang, sudah sampai rumah terus, wah ini saya harus nyari bekal bawaan lagi. Itu kalau bagi Cicero lucu. Wong sudah mau nyampe rumah, kok masih mikir nyari sangu. Sangu itu ya sebelum berangkat, sebelum perjalanan. Untuk dinikmati di perjalanan. Nah begitu mau sampai rumah ya dilepaskan karena sudah dinikmati. Tapi banyak orang seperti ini. Sadar sudah tua, di fase-fase akhir hidup, malah lebih sibuk mengumpulkan barang bawaan yang nanti tidak dibawa. Kenapa? Perjalanannya sudah mau selesai. Ini lucu kata Cicero, konyol. Wong ya sudah fase-fase terakhir hidup, usianya sudah 60-70, kok masih korupsi.
Buat apa? Sudah di akhir usia-usia kalian itu masih mending, wah ini uang sekian puluh triliun saya nikmati besok. Padahal itu masih perjalanannya mungkin make sense lah, masih panjang. Nah ini sudah babak terakhir. Mungkin sudah dikasih perpanjangan waktu sedikit sama malaikat. Masih sibuk ambisius bawa bekal ini, sibuk dengan barang bawaan. Saatnya melepaskan. Itu yang dimaksud oleh Cicero. Cuma kita sering lupa dengan ini. Jadi itu maka kalimatnya menarik. Adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada satu perjalanan? 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan. Kata Cicero begini, kaum tua bisa menjadi satu kesenangan alih-alih beban. Sebagaimana orang-orang tua yang bijak senang dengan kumpulan kaum muda yang baik tabiatnya dan merasa bahwa usia senjanya terasa lebih ringan oleh hormat dan sayang yang mereka dapatkan dari kaum muda. Demikian pula kaum muda bersuka cita mendapatkan pengajaran yang diberikan oleh kaum tua. Yang melaluinya mereka dituntun menuju keutamaan. Sahabat-sahabat mudaku, aku suka menganggap bahwa kamu suka dengan kumpulan seusiaku sebagaimana aku suka dengan kumpulan seusiamu. Ini kalimat agak panjang. Ini maksudnya yang pertama, baik yang tua maupun yang muda akan lebih baik menjalankan perannya masing-masing sesuai porsinya, sesuai usianya, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang pertama ini ya, orang sadar diri kemudian menjalankan peran dirinya sesuai kesadarannya tadi. Yang selanjutnya, baik yang muda maupun yang tua di perannya masing-masing terus saling memahami, saling menghargai, saling mendukung. Jadi kalau kita sudah bisa memahami, biasanya terus bisa menghargainya. Kalau sudah bisa menghargainya, kita bisa mendukungnya. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kalau saya muda ketemu orang tua, itu adalah kegembiraan tersendiri. Orang tua ketemu yang muda juga kegembiraan tersendiri. Yang sering jadi masalah adalah ketika saya yang tua tidak puas dengan yang muda, sehingga anak muda saya anggap sebagai kenakalan, kerusakan yang menghancurkan hidup ini, bumi ini. Atau ketika anak muda menganggap orang tua adalah penghalang bagi masa depannya. Jadi dua-duanya saling melihat yang lain sebagai penghalang. Ini yang akan membuat hidup jadi berat. Padahal kalau masing-masing sadar perannya, sadar apa yang harusnya dia lakukan dalam hidup ini, kemudian sadar tahu juga yang lain punya peran yang berbeda, kemudian saling memahami, saling menghargai, saling mendukung, hidup ini akan indah. Jadi yang susah itu karena masing-masing melihat yang lain dengan kacamata dirinya. Ingin dipahami tapi tidak mau memahami. Ini yang sering jadi sumber masalah. Mbok kamu ngerti aku, tapi orang yang ngomong ini tidak mau mengerti yang lain. Ingin dimengerti tapi dia sendiri tidak mau mengerti. Ini yang sering kemudian jadi sumber masalah konflik dalam kebersamaan. Ya, makanya kata Cicero, ya sebenarnya kaum tua itu bisa jadi kesenangan, bisa menggembirakan kok.
Sebagaimana orang tua melihat anak muda, dia gembira, bersemangat. Anak muda pun melihat orang tua, dia kagum dan hormat. Ini yang akan nanti jadi kunci harmonisnya hidup. Dilanjutkan. Terus, ini untuk orang tua. Terakhir pesannya begini dari Cicero. Usia tua hanya akan dihargai kalau dia membela dirinya sendiri, menjaga hak-haknya, tidak tunduk pada siapapun, dan berkuasa atas wilayahnya sampai nafas yang terakhir. Sebagaimana aku suka dengan seorang muda yang punya sedikit unsur tua, aku pun mengulu-ulukan seorang tua yang tetap punya selera muda dalam dirinya. Orang semacam itu boleh saja menua tubuhnya, tapi tidak jiwanya. Jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang bersemangat muda. Orang tua yang bersemangat muda adalah orang tua yang tidak menyerah dengan kehidupan ini. Masih semangat berjuang, masih tegas menegakkan hak-haknya, masih bisa menghidupkan mimpi-mimpinya sampai nafas terakhir. Ini orang tua yang hebat, kata Cicero. Dia akan dihargai. Sebenarnya semangat dia untuk mengelola hidup seperti itu menunjukkan dia punya jiwa muda. Inilah orang tua yang hebat. Tubuhnya menua tapi jiwanya tidak. Sebaliknya juga begitu. Orang muda, kalau dia punya unsur tua dalam dirinya juga akan sangat hebat. Unsur tua dalam dirinya itu kebijaksanaan, wawasan, pengalaman. Ini akan membuat anak muda jadi luar biasa. Maka anak muda yang wawasannya luas, bisa berefleksi mendalam, ini dalam dirinya ada unsur tua. Jadi tidak sekedar kekuatan fisik, tapi dia punya juga ketahanan batin yang luar biasa. Maka orang tua yang muda dan juga anak muda yang tua adalah orang-orang yang hebat. Kalau bisa ya kalian punya kombinasi yang hebat semacam itu. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi kalimat terakhir tadi, orang semacam itu boleh saja menua tubuhnya, tapi tidak jiwanya. Akan kita bahas minggu depan, tapi dari tokoh yang berbeda, yaitu Thomas More. Beliau nulis buku yang judulnya Eggless Soul, jiwa yang tidak pernah menua. Seperti apa sih jiwa yang tidak pernah menua? Itu kita bahas minggu depan ya. Cuma minggu depan temanya lebih spiritual sifatnya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang penting teman-teman jangan berhenti belajar. Karena kunci keberhasilanmu ke depan adalah kesediaanmu untuk belajar sekarang. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.